Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah selalu menambah manfaat dan barokah. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu tadabbur surah Al-Kahfi ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dalam surah An-Nahl ayat 98 Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an", ketika engkau Muhammad, Nabi Muhammad membaca Al-Qur'an, termasuk kita juga, fasta'id billah, maka minta berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang dirajam. Membaca Al-Qur'an adalah ibadah yang agung, sehingga Allah langsung memerintahkan ketika membaca Quran supaya minta berlindung kepada Allah, sebab syaitan akan menggoda orang yang melaksanakan ibadah yang agung, yaitu salah satunya membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka, wa amilu, dan mengerjakan mereka, beramal mereka, as-solihati, pada beberapa yang baik, kebaikan, kanat, maka ada lahu bagi mereka apa? Jannatul firdaus, surga firdaus, nuzulan, sebagai tempat tinggal yang abadi. Bapak Ibu, dalam riwayat Tabarani diterangkan bahwa lama khalaqallahu jannata Aden, ketika Allah menciptakan surga Aden, ya, khalaqo, maka menciptakan siapa Allah, fiha, di dalam surga Aden, surga yang tetap, ma, pada sesuatu, la ainun, yang belum pernah ada mata, ro'at, melihat apa mata, wala udhunun, dan belum pernah ada telinga, sami'at, mendengar apa telinga, wala khotoro, dan belum pernah ada kerentek atau terpikir, ala qalbi bashar, atas hatinya seorang manusia. Semakola, kemudian berfirman Allah laha, pada surga, ketika selesai diciptakan dan di dalamnya ada banyak hal yang belum pernah dilihat mata dan belum pernah didengar telinga serta belum pernah diangan-angan oleh hatinya seorang manusia. Sumakola, maka atau kemudian berfirman siapa Allah laha, pada surga, takallimi, berbicaralah engkau surga. Faqalat, maka menjawab apa surga, qad aflahal mu'minun. Qad aflaha, sungguh beruntung. Aflah ini beruntung yang terus menerus. Siapa? Al mu'minuna, orang-orang yang beriman mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata sifat-sifat calon penghuni surga Firdaus yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 107 itu diterangkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 yang dibuka dengan ucapannya surga, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung siapa al-mu'minuna, orang-orang iman. Dalam ayat berikutnya Allah berfirman, alladzina hum fi sholatihim
khasyi'un, yaitu sifat yang pertama alladzina orang-orang hum mereka orang-orang iman fi sholatihim di dalam sholat mereka khasyi'una sama khusyuk mereka atau orang-orang yang khusyuk mereka. Diterangkan dalam riwayat Muhammad ibnu Sirin mengatakan bahwa dahulu sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengarahkan pandangan mata mereka ke arah langit dalam salatnya, karena ashabu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yarfauna absarahum ila sama fi shalah. Nah, falamma nazalat hadhil ayat, ketika turun ini ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, khafadu, maka mereka merundukkan absarahum pada pandangan mereka ila maudi as-sujudihim pada tempat sujudnya mereka. Jadi khusyuk yang pengertian pertama adalah memusatkan pandangannya ke arah tempat sujud, tidak ke mana-mana, ya, tidak ke mana-mana. Bahkan dulu para sahabat ada yang menengadahkan pandangannya ke arah langit, kemudian ketika turun ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, mereka menundukkan pandangan ke tempat sujud. Itu yang pertama. Jadi dalam bentuk gerakan, ya, gerakan supaya memusatkan perhatian ke dalam ibadah sholat, yaitu pandangannya ke arah tempat sujud. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai melalui sahabat Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, hubbiba ilayya, disenangkan atau dicintakan ilayya kepadaku Nabi, yang pertama atibu, wewangian, wanisa'u, dan wanita, istri. Yang kedua. Nah, yang ketiga, wajuilat, dan dijadikan qurratu aini, kesenangan mataku atau kesenangan hatiku, itu fis sholati, di dalam sholat. Jadi termasuk khusyuk adalah hatinya senang dalam keadaan mengerjakan sholat. Kemudian dalam riwayat yang lain oleh Imam Ahmad disebutkan bahwa anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu qala bersabda, siapa Nabi, ya Bilal, wahai Bilal, arihna, istirahatkanlah kami atau hiburlah kami bisolati, dengan sholat. Jadi yang ke pengertian berikutnya, yang ketiga, khusyuk itu adalah hatinya dihibur, ya, gembira dengan mengerjakan sholat, dan bahkan sholat itu menjadi istirahatnya jiwa dari memikirkan dunia, ya, untuk memusatkan pikirannya kepada Allah dan memikirkan pada panggilannya Allah. Hayya 'alas shalah, mari kepada sholat. Hayya 'alal falah, mari kepada kemenangan atau kebahagiaan yang terus menerus. Kalau dalam hadis lain diterangkan, kum ya Bilal fa'arihna bisolah, berdirilah wahai Bilal, maksudnya kemudian engkau mengumandangkan azan dan qomat, fa'arihna, maka gembirakanlah kami, ya, bisolati, dengan sholat, hiburlah kami dengan sholat, qomatlah dan hiburlah kami dengan sholat. Bahkan Bapak Ibu saudara jemaah sekalian, sholat ini menjadi salah satu
yang Allah sebutkan dalam surat Toha ayat 14, innani, sesungguhnya ana, aku Allah, itu ya Allah. Allah, la ilaha, tiada Tuhan yang wajib disembah, illa, kecuali ana, aku Allah. Fa'budni, maka menyembahlah kalian kepadaku Allah. Wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat. Lidzikri, Allah menyebutkan sholat itu termasuk zikir atau lidzikri, untuk mengingat kepadaku Allah. Bahkan dalam surat Ar-Ra'du ayat 28 juga Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram, tenang, tatma'innu qulubuhum, bizikrillah, dengan mengingat kepada Allah. Ala, ingatlah, bizikrillah, dengan mengingat kepada Allah atau dengan zikir kepada Allah, termasuk sholat, yang diterangkan dalam surat Toha ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri, tatma'innu, akan menjadi tentram apa al-qulubu, beberapa hati. Jadi sholat ini merupakan salah satu bentuk zikir yang Allah dijamin dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. Orang yang berzikir kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, hatinya akan menjadi tenang. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah juga berfirman, fadhkuruni, maka berzikirlah kalian, ingatlah kalian nih kepadaku Allah, adkurkum, langsung Allah akan mengingat atau akan ingat kum, kepada kalian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Jadi manfaat berikutnya sholat ini atau sholat khusyuk adalah salah satu bentuk zikir yang bisa menjadi penyebab hati kita menjadi tenang, dan langsung Allah mengingat kita ketika kita ingat kepada Allah. Termasuk dalam keadaan sholat, Allah langsung ingat kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan dalam hadis At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW bersabda, Rasul amri al-Islam. Jadi inti atau pokok segala perkara itu adalah Islam. Wa amuduhu, dan adapun tiangnya atau penopangnya Islam itu as-sholatu, sholat. Jadi sholat itu menjadi tiangnya atau penopang agama Islam, seperti tiang penopangnya yang menegakkan suatu kemah gitu. Jadi kemah itu bisa roboh atau ambruk kalau tiangnya patah. Begitu juga dengan Islam. Islam itu bisa ambruk ketika hilangnya sholat. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, Bunyal Islam ala khamsin. Ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, Bunyal Islam, dibangun al-Islamu, agama Islam, ala khamsin, atas 5. Yang pertama, syahadatin an la ilaha illallah. Syahadat bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, itu yang pertama. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan adapun dan sesungguhnya Muhammad itu abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Ini tiang atau bangunan Islam ya, 5 dibangun Islam. Yang pertama syahadat, tauhid bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, dan menegakkan pada sholat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, dan mendatangkan atau menunaikan pada zakat. Kemudian yang keempat, wa hajjil baiti, dan datang ke Baitullah
untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Yang kelima, wasomi Ramadana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, adapun dalam Sahih Muslim juga diterangkan bahwa Aisyah menghabari bahwa Rasulullah SAW kala bersabda, siapa Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man, barang siapa amila yang beramal amalan pada suatu amalan termasuk bab salat, laisa alaihi yang tidak ada alaihi atasnya amalan apa amruna perkara Nabi, maksudnya bukan yang dicontohkan oleh Nabi, fahuwa maka amalan itu raddun, ditolak. Jadi terkait masalah sholat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengaji terlebih dahulu bagaimana mulai dari cara berwudu, termasuk cara kita sholat, gerakan-gerakannya maupun bacaan-bacaannya. Semoga Allah paling barokah. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Malik, juga Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Nasr, Ibnu Hazm, itu Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyih wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku telah tinggalkan fikum di kalangan kalian amro ini dua perkara lan tadilu yang tidak akan sesat kalian ma tamasaktum selama berpegang teguh kalian bihima dengan keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran wa sunnata rasulih dan sunnahnya Nabi al-hadis. Dalam hadis juga diterangkan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala bersabda, siapa Nabi, rawahu Muslim ini, aqrabu ma yakunu, keadaan seorang hamba yang paling dekat, ya, aqrabu ma yakunu, dekatnya apa-apa yang ada, siapa al-abdu, seorang hamba, atau keadaan hamba yang terdekat, min rabbihi, dari Tuhannya hamba, dari Rabbnya hamba, wahwa, dan hamba itu sajidun, keadaan sujud. Fa'aksiru, maka memperbanyaklah kalian ad-doa, pada doa. Ya, salah satunya doa yang paling pendek dalam sujud itu Subhana Rabbiyal A'la. Jadi ketika kita dalam keadaan sholat, Bapak Ibu, ketika kita dalam keadaan sujud di dalam sholat itu, itulah saat yang atau waktu yang paling dekat kita dengan Allah. Dalam Sahih Muslim diterangkan seperti itu, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aksirud du'a. Kemudian jika kita melaksanakan sholat di tengah malam, diriwayatkan dalam hadis Sunan At-Tirmidzi dari Amr bin Abasah, dia telah mendengar dari Nabi, yaqulu, bersabda siapa Nabi, aqrabu ma yakunur rabbu, terdekatnya apa-apa yang ada, siapa ar-rabbu, Rabb, Allah, minal abdi, dari hamba, fi jawfil lailil akhir, di dalam tengah malam yang terakhir. Ya, fa in istata'ta, maka jika mampu engkau, antakuna, ada engkau, miman, termasuk orang, yadhkurullaha fitil sa'ah, yang ingat atau zikir termasuk sholat, membaca Al-Quran, Allah kepada Allah, fitil sa'ah, di dalam demikian saat, setengah malam atau tengah malam yang akhir, fakun, maka kerjakanlah. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, diterangkan bahwa pada saat jawfil lail akhir itu adalah terdekatnya Allah dari seorang hamba. Jadi Allah turun ke langit dunia pada waktu sepertiga malam yang akhir, dalam hadis lain diterangkan seperti itu. Dan mengerjakan sholat di saat itu salah satunya adalah bentuk zikir kepada Allah. Berikutnya lagi Bapak Ibu,
dalam surat Asy-Syu'ara ayat 217 diterangkan, wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakallah kalian kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Di ayat berikutnya, ayat 218 Asy-Syu'ara, allazi yaraka hinatakum, yaitu zat yang melihat kepada kamu, kepada kalian, hinatakum ketika berdiri untuk sholat kalian. Jadi ketika kita berdiri sholat, Bapak Ibu, Allah itu melihat pada kita. Allazi yaraka hinatakum. Surah Asy-Syu'ara ayat 218. Dan diperkuat lagi ayat 219 Asy-Syu'ara. Wa taqallabaka fis sajidin. Dan Allah melihat pula taqallabaka pada perubahan gerak badanmu fis sajidina, di antara orang-orang yang sujud, maksudnya orang-orang yang sholat berjamaah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari juga, ketika kita sholat, itu kita sedang bermunajat atau berbicara secara rahasia dengan Allah. Waqala, dan bersabda siapa Nabi, Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu kalian, idza qoma, ketika berdiri dia fi sholatihi, di dalam sholatnya ahad, fa innama yunaji, maka sesungguhnya berbisik-bisik atau bermunajat dia atau berbicara rahasia dia, Rabbahu, pada Robnya ahad, pada Tuhannya ahad, yaitu Allah. Atau Rabbuhu, Robnya ahad, bainahu, diantaranya ahad, wa baina kiblatihi, dan diantara depannya ahad. Nah, ini dalam hadis Sahih Bukhari diterangkan, ketika kita berdiri untuk sholat, maka kita bermunajat dengan Allah, dan Allah berada di antara kita dengan kiblat. Jadi itu pengertian khusyuk, ya. Jadi mendekati atau menuju ke arah ihsan. Ihsan itu anta budullaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalian beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, anta budullaha ka'annaka tarahu, seakan-akan sesungguhnya engkau itu melihat kepada Allah. Fa ilam takun tarahu, maka jika kalian tidak melihat kepada Allah, yakin fa innahu, maka sesungguhnya Allah yaraka, melihat kepada kalian. Itu pengertian ihsan, juga diterangkan oleh Nabi dalam riwayat Sahih Bukhari. Bahkan Bapak Ibu, dalam Sahih Muslim juga diterangkan bahwa ketika kita membaca surah Al-Fatihah, itu Allah langsung menjawab, ya, setiap kalimat yang kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah. Diterangkan dari Abu Hurairah, fa ini, maka sesungguhnya aku Abu Hurairah, sami itu mendengar aku Rasulullah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa Nabi, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qasamtu, membagi aku as-sholata, pada salat, baini, di antaraku, wa baina abdi, dan di antara hambaku, nisfaini, pada dua bagian, wali abdi, dan bagi hambaku, masa'ala, apa-apa yang minta dia. Fa idza qala, maka ketika berkata siapa al-abdu, hamba, alhamdulillahi rabbil alamin, qala, maka menjawab siapa Allah Ta'ala, Allah yang maha luhur, hamadani abdi, telah memuji kepadaku siapa abdi, hambaku. Langsung Allah menjawab seperti itu. Wa idza qala, dan ketika berkata siapa hamba, ar-rahmanir rahim, qala, maka langsung menjawab siapa Allah Ta'ala, Allah yang maha luhur, asna, telah menyanjung, alaya, atasku Allah, siapa abdi, hambaku. Dan ketika kita membaca ayat berikutnya, surat Al-Fatihah, maliki yaumiddin, qala, maka langsung menjawab Allah, majjadani, telah mengagungkan kepadaku Allah, siapa abdi, hambaku.
Fa idza qala, maka ketika berkata siapa hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala, maka langsung menjawab siapa Allah, hadza, ini, ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu baini antara ku Allah wa baina abdi, dan antara hambaku Allah. Wali abdi, dan baginya hamba, ma apa-apa salah yang minta dia. Fa idza qala, maka ketika berkata siapa hamba, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala, maka langsung menjawab siapa Allah, hadza, inilah, ya, permintaan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, li abdi, untuk hambaku, wali abdi, dan bagi hambaku, ma apa-apa salah yang minta dia, pasti akan aku kabulkan. Ini setiap kali Bapak Ibu kita membaca surah Fatihah, dalam setiap rakaat sholat, Allah langsung menjawab ucapan kita setiap kalimat dalam surah Al-Fatihah. Masya Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim juga disebutkan dari Aisyah, ya, dakhala, masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah, pada Ka'bah. Kemudian ma khalafa basaruhu, tidak meninggalkan Nabi, tidak meninggalkan apa, basaruhu, pandangannya Nabi, mau dia sujudihi, dari tempat sujudnya Nabi, hatta kharaja minha, sehingga keluar siapa Nabi, minha, dari Ka'bah. Jadi Nabi ketika sholat, pandangannya di arah tempat sujud. Nah, terakhir, sementara ini yang menerangkan tentang khusyuk dalam sholat adalah dalam riwayat hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, juga khusyuk dalam, selain dengan hati, juga dengan gerakan sholat. Jadi kalau dalam hadis istilahnya tumakninah. Idza kumta, ketika berdiri engkau ila sholati, pada sholat, fakabir, maka takbirlah, Allahu Akbar, summa qara, kemudian membacalah, ma tayassara ma'aka minal Qur'an, apa-apa surat, maksudnya tayassara yang mudah, ma'aka bersamamu, minal Qur'an, dari Al-Quran. Sumarka, kemudian rukuklah, hatta totoma'ina, nah ini, sehingga tumaknina atau tenang atau berhenti sebentar, rokian, keadaan ruku, baru membaca Allahu Akbar, subhana rabbil azim, yang paling pendek. Sumarfa, kemudian mengangkatlah engkau, hatta tak tadila, sehingga lurus, iman berdiri, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Nah, contohnya seperti itu yang paling pendek. Sumasjud, kemudian sujudlah, takbir lagi, Allahu Akbar, hatta tatma'inna, sehingga tumakninah atau tenang atau berhenti sebentar, sajidan, keadaan sujud, kemudian membaca yang paling pendek, subhana rabbil a'la. Sumarfa, kemudian mengangkatlah, duduk antara dua sujud, hatta tatma'inna, sehingga tumakninah atau tenang, ya, atau berhenti sebentar, jalisan, keadaan duduk, contohnya yang paling pendek, rabbik firli, rabbik firli. Sumasjud, kemudian sujudlah lagi, takbir Allahu Akbar, hatta tatma'inna, sehingga tumakninah atau tenang atau berhenti sebentar, sajidan, keadaan sujud, baru Allahu Akbar, kemudian sujud tenang, membaca subhana rabbil a'la, yang paling pendek. Sumaf'al, kemudian kerjakanlah dzalika, pada seperti demikian itu, tumakninah, fi sholatika, di dalam sholatmu, kulliha, kesemuanya sholat. Jadi di samping kekhusyuan dalam hati Bapak Ibu,
Khusyuk juga dalam semua gerakan sholat, tidak mendahului imam, ya, sehingga dikatakan sejelek-jeleknya orang yang mencuri, gitu. Di samping tidak meluruskan punggungnya pada saat tidak menyempurnakan punggungnya pada saat rukuk dan sujud, juga mendahului imam, itu termasuk mencuri dalam sholat. Nah, kemudian tumakninah ini juga merupakan salah satu kekhusyuan, yaitu dalam gerakan-gerakan sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berikutnya sifat orang iman yang beruntung yang dikatakan oleh surga ketika telah selesai diciptakan oleh Allah dengan segala kenikmatannya, qad aflahal mu'minun. Yang kedua adalah walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Walladzina, dan orang-orang, hum mereka, anil lagwi dari lahan, mu'riduna berpaling mereka. Jadi lahan termasuk segala sesuatu yang batil, maksiat, dan juga wama la faidata fihi, semuanya atau apa-apa sesuatu la faidata yang tidak ada faedah fihi di dalam ma, rupanya minal aqwal dari ucapan, wal af'al dan dari perbuatan. Dalam surat Al-Furqan ayat 72 diterangkan wa idza marru bil laqwi marru kirrama. Dan apabila mereka, orang-orang iman itu bersama dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang lahan, yang tidak ada faedah baik ucapan maupun perbuatan, maru maka lewat mereka, kiroman dengan menjaga kehormatan dirinya. Juga dalam hadis yang diriwayatkan Sunan Ibnu Majah, juga dalam hadis Sunan At-Tirmidzi, Nabi bersabda, min husni islamil mar'i, termasuk tanda baiknya keislaman seseorang, tarkuhu malayaknih, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, baik ucapan maupun perbuatan, tidak bermanfaat bagi dirinya, tidak bermanfaat bagi orang lain, baik urusan keduniaan maupun urusan agama. Ayat berikutnya, ciri orang iman adalah walladzina, dan orang-orang, hum mereka, lizakati pada zakat, fa'iluna orang-orang yang mengerjakan. Ayat ini turun di Makkah. Jadi yang dimaksud adalah termasuk zakat harta, seperti diterangkan dalam surah Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian juga bermakna mensucikan diri dalam surat Asy-Syamsi, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan kepada diri, mensucikan kepada jiwanya. Wa qad khaba, dan sungguh rugi man orang dassaha yang mengotori pada diri. Kemudian terkait dengan zakat harta juga diterangkan dalam surat Fussilat ayat 6 sampai 7, wa wailul lil musyrikin, kerusakan atau neraka, lil musyrikina bagi orang-orang yang musyrik, yaitu alladzina orang-orang la yu'tuna zakah, yang tidak memberikan mereka zakata pada zakat. Kemudian pengertiannya, jadi zakat ini dimaknai zakat mensucikan diri maupun zakat yang mensucikan harta kita, ya, haknya harta. Termasuk pada saat Nabi di Madinah itu disempurnakan pengertian zakat, terutama untuk zakat mal bagi setiap orang yang sudah mempunyai uang atau emas atau perak yang senilai 1 nisab, ya. 1 nisab itu senilai 85 gram emas 24 karat. Nah, kalau sekarang emas harganya 1 juta, ya sekitar 85 juta. Nah, setelah dimiliki setahun itu dizakati 1/40, ya. 1/40-nya atau 2,5%-nya. Jadi kalau punya senilai 100 gram emas 24 karat misalnya,
harganya 1 juta 1 gramnya jadi 100 juta, berarti zakatnya setelah dimiliki setahun 2,5 juta. Begitu juga zakat perdagangan, nilai barang yang diperdagangkan itu ketika mencapai nisab minimal senilai 85 gram emas 24 karat, setelah dijalani setahun untung ataupun rugi dikeluarkan zakatnya juga sama 1/40 atau 2,5%. Seperti itu setelah berjalan selama setahun. Itu termasuk zakat mal, zakat perdagangan. Juga ada zakat tanaman atau pertanian, juga ada zakat hewan, ya, zakat ternak. Selanjutnya ciri-ciri orang yang beruntung, yaitu orang-orang iman. Dalam ayat berikutnya surah Al-Mu'minun ayat 5-7. Walladzina hum li furujihim hafizuna. Dan mereka, orang-orang iman itu yaitu orang-orang yang terhadap farji mereka, kemaluan mereka itu sama menjaga. Baik menjaga pemakaiannya, penggunaannya maupun menjaga penampakannya atau penampilannya. Illa kecuali ala azwajihim, kecuali yang tidak dijaga, artinya boleh dibuka dan boleh digunakan ala azwajihim atas beberapa istri mereka. Yang pertama ini yang boleh. Itu pun syariatnya harus dari jalan yang benar, yaitu lubang yang depan, bukan lubang yang belakang. Auma malakat aimanuhum, atau apa-apa yang memiliki tangan kanan mereka itu budak. Nah, sekarang tidak ada budak. Fa'innahum, maka sesungguhnya mereka itu ghairu malumin, selain orang-orang yang melanggar atau selain orang-orang yang tercela. Jadi tidak tercela ketika menampakkan atau menggunakan kemaluannya atau farjinya kepada istri-istri mereka. Ya, kalau laki-laki ya maksimal 4, dan mengumpuli istri itu dari lubang yang depan. Faman, maka barang siapa ibtago yang mencari waro azalika, selain demikian itu, beberapa istri dan budak kalian, yang budak sekarang sudah tidak ada, jadi selain dari istri, faulaika, maka mereka itu hum, mereka al-adun, orang-orang yang melampaui batas. Nah, ketika mencari atau menggunakan, memperlihatkan kemaluannya kepada selain istri dan budak, itu mereka termasuk orang-orang yang melanggar. Ayat berikutnya sifat-sifat orang iman yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, itu yang beberapa ciri di sini. Al-Mu'minun ayat 8. Wallazina, dan adapun orang-orang iman itu adalah wallazina, orang-orang, dan orang-orang hum, mereka li amanatihim, pada amanat mereka, wa ahdihim, dan pada janji mereka itu rauna, orang-orang yang memelihara atau menetapi. Jadi kalau dipercaya tidak khianat, ya, sebab ayatul munafiki salasun, ayatnya orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, ketika dia bercerita, kadzaba maka dia bohong. Wa idza wa'ada, maka ketika berjanji dia, akhlafa, maka menyelisihi, ya, mengingkari. Wa idza tumina, dan ketika diberi amanat, khona, maka mereka itu khianat. Jadi orang-orang yang li amanatihim, pada amanat mereka, termasuk titipan-titipan, itu harus disampaikan apa adanya kepada yang dititipi, ya, yang dipesankan. Amanat itu harus disampaikan. Kemudian ahdihim, janji mereka, ya, termasuk janji di alam ruh, ya, ketika kita dijanji oleh Allah, alastu birabbikum, qalu bala syahidana. Jadi benar-benar di alam ruh kita sudah mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita yang wajib disembah. Kemudian juga janji di dalam pernikahan, ya, ijab qabul nikah itu, qabiltu nikahaha bil mahril mazkur, janji pernikahan. Termasuk janji juga dalam perdagangan, syirkah, ya, syirkah, pembagian keuntungannya seperti apa, kemudian kalau terjadi rugi bagaimana. Juga yang bekerja, janji-janji waktu memulai pekerjaan, surat perjanjian kerja, itu ditetapi semuanya. Kalau zaman Nabi dulu,
Ya, para sahabat janji, ada namanya baiat ridwan, baiat di bawah pohon kelampis ketika para jamaah, para sahabat membaiat Nabi untuk berjanji menetapi ketaatan. Intinya seperti itu. Jadi termasuk orang iman adalah orang yang menetapi amanat dan menetapi janji yang sudah amanat yang sudah diberikan kepadanya, dan janji kepada orang lain ataupun janji kepada Allah. Ciri berikutnya qad aflahal mu'minun, yaitu walladzina, dan orang-orang hum mereka ala sholawatihim, atas beberapa sholat mereka, yuhafizuna, sama menjaga mereka, baik menjaga kemurnian niatnya, baik menjaga kesucian, baik tempat, pakaian, dirinya, ya. Kalau baru haid seperti apa, kalau baru junub berkumpul dengan istri supaya mensucikan dengan mandi jinabat atau mandi besar, mandi junub. Kemudian juga menetapi waktu-waktu sholat, ya. Waktu-waktu sholat yang paling afdol adalah di awal waktu. Jadi ketika azan langsung menuju ke tempat sholat untuk mengerjakan sholat, itu yang paling afdol. Jadi sifat awal orang iman dimulai dengan sholat. Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, ya. Itu ayat 3. Ayat 3 atau ayat berapa itu? Ayat 1, qad aflahal mu'minun. Ayat 2, ya. Walladzina alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, ayat 2. Nah, kemudian di sifat orang iman yang diterangkan dalam ayat 9, diterangkan bahwa walladzina hum ala sholawatihim yuhafizuna. Ya, mereka atas sholat mereka itu orang-orang yang menjaga. Nah, jadi dibuka dengan sholat, kemudian ditutup dengan sholat juga. Sholat merupakan perkara yang penting, bahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, wasta'inu, minta tolonglah kalian, bisobri, dengan sabar, washolati, dan sholat sunnah, wa innaha, sesungguhnya sabar dan sholat itu lakabiratun, niscaya berat, sungguh berat, illa, kecuali alal khosyi'ina, terhadap orang-orang yang khusyuk. Kemudian dalam surat Toha ayat 132 Allah juga berfirman, wa'mur ahlaka bisolah, perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat, wastobir alaiha, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan sholat atau mengajak keluargamu sholat. La nas'aluka rizkon, aku Allah tidak meminta rizki kepada kalian, bahkan nahnu narzukuk, kami yang memberi rezeki kepada kalian, wal akibatul lit taqwa, dan akibat yang baik itu selalu lit taqwa, bagi orang yang bertakwa. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hadis Tabrani diterangkan, awaluma yuhasabu bihi abdu yaumal kiamati sholah. Awaluma, pertamanya apa-apa, sesuatu, yuhasabu, yang akan dihisab, bihi, dengan siapa, al-abdu, seorang hamba, termasuk kita Bapak Ibu semuanya, masing-masing kita, yaumul kiamati, besok di hari kiamat, itu as-sholatu, sholat. Fa'in sholahat, maka ketika baik apa sholat, sholaha, maka baik, lahu, bagi orang, bagi kita, bagi abad yang dihisab itu, apa, sairu amalihi, seluruh amalnya. Wa'in fasadat, dan jika rusak apa sholat, fasada, maka rusak apa, sairu amalihi, keseluruhan amalnya. Bahkan dalam surat nomor 74 ayat 42-43, ma salakakum fisakor, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Qalu, menjawab mereka, lam naku minal musallin, dulu kami waktu di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Surat Al-Muddatsir
nomor surat 74 ayat 42 dan 43. Dan Allah juga menerangkan dalam surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim, kemudian datanglah menggantikan dari sesudah mereka, syafa khalfun, pengganti, adau yang menyia-nyiakan mereka atau melalaikan mereka, mengabaikan mereka as-salata pada salat, wataba'u, dan sama mengikuti mereka asyahawati pada beberapa syahwat, keinginan. Fasaufa yalqauna, maka akan tersesat mereka, goyan, dengan sesat sungguh. Mereka akan sesat dan terjerumus dalam siksa yang sangat berat dan langgeng abadi selama-lamanya di neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam Al-Quran, Allah sangat memuji orang-orang yang mengerjakan sholat. Kalau kita lihat dalam surat Maryam ayat 54 dan 55, wadhkur fil kitabi Ismail, dan ceritakanlah Nabi Muhammad kisahnya Nabi Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Innahu kana shodiqul wa'di, sesungguhnya dia Ismail itu adalah seorang yang benar janjinya. Wa kana rasulan nabiyan, dan dia juga adalah seorang rasul serta nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bisolah, nah ini. Dan dia Nabi Ismail ya'muru, memerintahkan dia Ismail ahlahu pada keluarganya bisolati, untuk mengerjakan sholat, wa zakati, dan menunaikan zakat. Wa kana, dan ada siapa Nabi Ismail, inda rabbihi, di sisi Tuhannya Nabi Ismail itu mardiyan, orang yang sangat diridhoi. Jadi orang yang diridhoi oleh Allah itu orang yang mengerjakan sholat dan mengajak keluarganya mengerjakan sholat. Bahkan Bapak Ibu Saudara jemaah sekalian, awalnya sholat diwajibkan sebanyak 50 kali sholat. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat menyukai ibadah sholat tersebut dari hambanya. Kemudian Allah memperingan bagi hambanya hingga menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Akan tetapi tetap sholat tersebut dihitung dalam timbangan sebanyak 50 sholat. Walaupun amalannya hanya 5 kali dalam sehari, tapi itu sudah dilipatkan oleh Allah 10 kali menjadi 50 sholat. Ini menunjukkan mulianya kedudukan sholat serta kecintaan Allah terhadap ibadah sholat dari hambanya. Bahkan saking pentingnya melaksanakan ibadah sholat, Bapak Ibu, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diterangkan, man nasya sholatan, Nabi bersabda, barang siapa yang lupa pada sholat, fal yusolli idza zakaroha, maka hendaklah sholat dia idza zakaroha, langsung ketika ingat dia pada sholat. Pada lupanya dia mengerjakan sholat, langsung mengerjakan sholat. La kafarota laha illa zalik, tidak ada kafaroh laha bagi meninggalkan sholat karena lupa, illa kecuali zalika, demikian itu mengerjakan sholat pada saat ingat. Ya, kemudian dalam hadis Sahih Muslim diterangkan, man nasya sholatan au nama anha, barang siapa yang lupa sholatan pada sholat, au atau nama tertidur anha dari sholat, fakafarotuha, maka kafarohnya, pengleburnya dia meninggalkan sholat karena tertidur, ayusolliyaha, agar sholat dia pada sholat yang dia lupa tadi, yang tadi dia lupa sholat karena tidur, idza zakarohak, langsung ketika ingat dia pada sholat. Itu melambangkan sangat pentingnya sholat, sehingga kalau lupa atau tertidur, ketika ingat langsung mengerjakan sholat yang ditinggalkan. Nah, pada ayat 10 Allah berfirman, ulaika humul warisuna, mereka itulah yang disebutkan di atas tadi. Hum, mereka, al-warisuna, orang-orang yang akan mewaris, yaitu di ayat 11, allazina, orang-orang, yarisuna, yang akan mewaris mereka, al-firdaus, pada surga Firdaus. Hum, mereka, fiha, di dalam surga Firdaus, khaliduna, orang-orang yang kekal semuanya. Nah, demikianlah Bapak Ibu ciri-ciri
orang-orang yang oleh Allah dijanjikan surga Firdaus yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Adapun mengenai surga Firdaus dan bagaimana cara meraihnya, ya, bagaimana cara meraihnya, kita akan perdalam pada tadabbur seri yang ke-10 insyaallah. Seri yang ke-10. Seandainya ada kata-kata saya yang kurang berkenan, Bapak Ibu, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.